Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatayyaji rotal alami ya uhailal judi wal karami. Baik, kembali lagi di acara UJ. Iya, masih tetap semangat Ibu? Ya, oke. Tadi ada juga yang baru datang ya dari Ibu BKMT Jambi Selatan yang luar biasa. Mungkin ada halangan, pokoknya baru datang ya. Macet. Oh, macet juga. Jambi Selatan macet ya. Oke, tuh yang bote-bote, elok-eloknya. Baik, terima kasih sudah hadir Ibu ya. Baik, kita lanjutkan tadi yang ingin langsung kita buka pertanyaan bagi ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini. Iya. Kita buka pertanyaan yang pertama. Silakan dari Ibu yang ingin Jambi bertanya. Timur. Dari Jambi Timur, silakan Ibu ya. Oh iya, hidup dulu Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ibu Ena. Silakan Ibu Ena. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Silakan Ibu. Bagaimana menjaga iman kita supaya selalu manis dan tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena iman seseorang itu kadang naik, kadang turun. Itu gimana Pak Ustadz? Oh, bagi gula Bu, biar manis. Itu baik cuman Bu. Iya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Jambi Timur, ya silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dari BKMT Kelurahan Lebak Bandung. Iya, silakan Ibu. Ini di luar tema Pak Ustaz. Saya mau bertanya, ada tetangga sakit, sudah itu mau dibacakan Yasin. Dibilangnya baca Yasin Fadilah saja. Apa perbedaannya Yasin biasa dengan Yasin Fadilah? Satu lagi Pak Ustaz ya. Oh ya nambah. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz, ini ada salah satu seseorang masuk Islam dalam beberapa tahun gitu ya. Masuk dari agama Kristen ke agama Islam. Masuk Islam tuh dia tanpa sepengetahuan keluarga. Tahu-tahu meninggal. Dengar keluarganya diambil dengan keluarganya yang Kristen. Gimana caranya Pak? Apakah saudaranya yang sebagai Muslim atau memang tetap keluarganya yang ngambil Pak? Gimana caranya Pak? Solusinya? Iya, jelaskan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung 3 Pak ya. Di sini dulu ya. Boleh. Dari ada yang bertanya dari Karya. Ya, silakan Ibu. Lanipura, ya Ibu. Dari Karya Maju, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Hartati dari Majelis Taklim Darussalam Telanai-Pura Jambi. Oh iya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz di silakan luar Ibu. tema tentang amanah sama orang tua dengan warisan harta ya. Yang ingin saya tanyakan, orang tua saya itu beramanah semasa lagi hidup Ustaz. Dia bilang sama anak-anaknya mau diajak umroh bersama. Ternyata amanahnya itu tidak sampai, orang tua sudah meninggal. Apakah amanahnya itu masih berjalan? Pak Ustaz, itu yang saya tanyakan Pak Ustaz. Iya. Itu aja sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan Ustadz dari Jambi Timur. Ibu Ena, Ibu Sumiati dan Ibu Hartati. Bu Ena dari Jambi Timur, Ustadz, gimana supaya menjaga iman tetap stabil? Kan dalam hadis Rasul, yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Itu jawaban jelasnya ya.
Karena dalam hadis Rasulullah, al-iman yazid bit ta'ati wa yanqusu bil ma'as. Untuk menambah iman mantap, menyempurnakan iman stabil, jangan tinggalkan taat, terus kerjakan taat. Tapi kalau ingin iman itu hancur, ingin iman itu hambar dan tidak terasa, nggak usah ngapa-ngapain, maksiat aja. Pasti semua akan menjadi hambar. Na'udzubillah. Maka ibu yang dirahmati Allah, bagaimana membuat iman kita stabil adalah iman al-qaulu bil lisan, at-tasdiqu bil qalb, wal a'mal bil jawari. Maka harus kita iyakan di lisan, kita ucapkan di lisan kita iyakan di hati kita, dan kita amalkan dalam perbuatan kita. Kalau kita beriman, mana mungkin kita mau menghina orang? Kalau kita beriman, mana mungkin dan tidak mungkin kita meninggalkan sholat? Kalau kita beriman, tidak mungkin kita buat maksiat. Tapi Ustadz, banyak orang beriman maksiat, sedang bermaksiat imannya hilang. Sedang mencuri imannya hilang. Karena sudah jelas teorinya orang beriman pasti baik. Tapi banyak orang beriman tidak baik. Waktu dia tidak baik imannya hilang. Ya, waktu dia tidak baik imannya hilang itu. Kan hadis Rasul begitu. Orang yang mencuri dia beriman, ketika mencuri imannya hilang. Makanya pada waktu ditangkap baru pakai peci. Ya dah Bu? Iya. Nampak kan? Sadar. Tengoklah tuh di dobrak yang dibaca sama akul tuh. Nah, iya. Di apa namanya tuh, diponis sekian tahun penjara baru pakai peci. Baru pakai baju putih, baju koko. Waktu korupsi kok nggak dipikirkan itu? Nah, kan begitu. Artinya apa? Ketika dia korupsi, dia tidak sadar dengan dirinya, imannya hilang. Ya, maka orang beriman pasti tidak melakukan keburukan. Dari itu ibu, untuk meningkatkan iman, jangan melakukan maksiat, pastikan taat. Sebab kalau maksiat kita lakukan, berarti kita membunuh iman kita. Na'udzubillah. Ibu Sumiati dari BKMT Jelutung, tetanggo sakit Pak Ustadz. Nak dia sini, kata dia Yasin Padilah belah. Ibu, Yasin dengan Yasin Padilah itu sama. Dua-duanya berasal dari Al-Quran. Cuman bedanya kalau Yasin Fadilah ada tambahan di setiap bacaan ayat itu, ada beberapa sholawat ya, kemudian juga ada beberapa tambahan-tambahan doa, kan begitu. Sebenarnya sama ibu ya. Jadi, tapi dia harus saktah, berhenti ya. Jadi memang harus berhenti sejenak, kemudian baca doa. Dia itu ada doa-doanya. Makanya Yasin Fadilah dia agak panjang karena di dalamnya penuh dengan keutamaan-keutamaan yang ditambah dengan doa. Ya, namun kalau misalnya baca Yasin sama saja, Yasin Fadilah sama juga. Ya, karena dua-duanya berasal dari Al-Quran. Nah, ulama kita menganjurkan untuk membaca Yasin Fadilah. Kenapa? Karena dia ada tambahan di dalamnya doa-doa sempurna untuk kemuliaan-kemuliaan kita. Misalnya lagi galau hilang harta, mudah-mudahan dengan Yasin Fadilah akan ada jawaban yang Allah berikan. Lagi sakit yang akut sehingga na'udzubillah berat rasanya kita menghadapinya, mungkin barangkali dengan Yasin Fadilah akan memberikan semangat kepadanya. Insya Allah. Jadi ibu, bedanya Yasin Fadilah dengan Yasin biasa, dua-duanya sama-sama Yasin. Bedanya yang Yasin biasa 83 ayat tidak ada yang nyekat-nyekat, sedangkan Yasin Fadilah 83 ayat ada di antara beberapa tempat doa-doa yang tersirat di dalamnya yang mesti kita baca sebagai doa bagi kita dan juga bagi yang kita doakan, insya Allah. Yang berikutnya Ustadz masuk Islam tapi tidak diketahui sama keluarganya, sehingga dia meninggal, diambil keluarganya. Gimana Pak Ustadz? Pertanyaan ini ada beberapa hari yang lalu juga bertanya hal yang sama, sehingga Ustadz digawe sama keluarganya tuh gawe agama dia lah. Padahal dia itu Islam. Allah Maha tahu urusan kita adalah hidup. Ketika mereka diambil oleh keluarganya, mereka berhak ya, tapi Allah yang Maha tahu. Seharusnya ketika dia sudah menjadi muslim, seharusnya dia mungkin sudah membuat sebuah surat atau apapun lah namanya untuk diselamatkan bersama orang-orang Islam. Tapi karena keluarganya yang tidak tahu, ya keluarganya tidak ngerti, berarti dia masuk neraka Ustaz. Allahu a'lam, Allah Maha tahu. Ya, jadi jangan dibilang, tapi dia tidak dimandi Pak Ustaz, langsung dibakar langsung di ini langsung di itu Allah Maha tahu. Yang jelas dia masuk Islam dengan murni, dengan ikhlas, karena dia mungkin takut ketika masuk Islam dalam keadaan diketahui keluarganya, maka banyak yang membencinya. Ya, rencana dia ingin pelan-pelan, mungkin bulan depan lah nak ngasih tahu, ternyata belum bulan depan, besok lah ditabrak orang mati misalnya, atau mungkin lah keduluan mati. Allah Maha tahu, Allah Maha mengerti, Allah Maha menyayangi, insya Allah. Jadi kita tidak usah khawatir ibu ya. Namun kalau bisa kita ambil, kita informasikan ke keluarganya, alhamdulillah. Maaf Pak,
Ya, sebulan yang lalu dia ini sudah masuk Islam, sama kami, ngaji dengan kami. Ada bisa? Ini keluarga kami. Ya sudah, ngapain pula kita ngotot kan gitu. Tapi kalau dia bilang, ya sudahlah, ambillah. Kita selesaikan dengan cara Islam, insyaallah. Kemudian yang berikutnya Ibu Hartati dari Masjid Darussalam Telanai. Ustadz, apa bendonya tadi? Harto. Ya. Harto Gonogini ya. Amanah. Berangkat umroh. Amanah berangkat umroh. Lah senang hati rasanya Pak Ustadz. Ya. Karena Bapak kebetulan banyak duitnya. Tahu-taunya dipanggil oleh Allah. Adakah amanah itu berlanjut? Ibu, yang berlanjut itu namanya adalah wasiat. Ya, amanah itu biasa, wasiat itu yang berlanjut. Tapi kalau itu didengarkan oleh keluarga dan uangnya ada, kenapa mesti kita tidak lakukan? Lanjutkan lebih baik. Insya Allah. Ya, lanjutkanlah apa yang menjadi amanah dari keluarga kita itu. Makanya sering saya bilang, Ibu, misalnya ada di rumah, kalau ada harta waris, jangan jangan dimanfaatkan untuk pribadi, tapi kalau bisa dimanfaatkan untuk jalan Allah Subhanahu. Sebab beda harta waris dengan harta tangan sendiri itu beda. Ya, beda. Jadi kalau misalnya kita dapat waris dari orang tua kita atau apapun namanya, mungkin lebih baik kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali kita simpan, anak kita pergi bawa pesantren tahfizul Quran kan gitu, atau mungkin kita simpan kapan-kapan kalau perlu. Jadi begitu ya, sebab biasanya kata orang kalau warisan itu digunakan untuk bisnis agak lain jadinya kan begitu. Lebih baik digunakan cara yang lain. Saya udah ngancam ngingat informasinya begitu ya. Maka harta waris itu lebih baik digunakan sehingga yang mewariskan harta untuk kita, ya, yakni orang tua kita, mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Jadi Ibu, kalau memang ada duitnya lah dengan adik-beradik, dengan abang yang ada, memang kalau cukup yuk kita berangkat. Kalau tidak pun macam mana baiknya, yang penting harta yang diwariskan itu tidak untuk merusak orang tua kita yang sudah meninggal, tapi bahkan bisa membuat mereka tenang di surga sana. Insya Allah. Demikian Arul. Iya, itu tadi jawaban dari Ustadz Haji Hasbullah Ahmad. Mudah-mudahan bisa dimengerti Bu ya, dari Jambi Timur, dari Lebak Bandung, dan juga dari Karyamadu. Kita lihat dulu sejenak Bu ya. Masih tetap semangat Ibu? Iya. Selepas pada berikut ini kami akan segera kembali tetap di UJ Ustadz dan Jamaah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wal daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wal daraji. Atbatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami.